saat ini kita udah sampai di Desa Gondang, Kecamatan Wates. Jadi ini jalan menuju ke situs dalam pojok. Kanan. Setelah 300 meter, belok kiri. Oke, jadi kita akan segera sampai. Mudah-mudahan sih udah buka. Kalau di map sih masih tutup. Cuman kita nggak tahu ntar di sana apakah bisa open untuk umum atau enggak. Karena ini lagi PPKM, jadi mungkin bisa jadi ditutup, bisa jadi. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oke. Jadi ini belok kiri. Nah, kita akan segera sampai. Ini tanggal 31 Juli. Besok udah Agustus. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Oke, kita udah sampai di situs dalam pojok Bung Karno. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Oke. Jadi ini situs dalam pojok Bung Karno. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi di channel Fatkul Agis. Hari ini kita bertiga mengunjungi dalam pojok, yaitu dalam keduanya dari Bung Karno. Ini berada di Desa Pojok Wates ya. Jadi teman-teman, hari ini kita ketika datang langsung disambut oleh pohon yang sangat bersejarah sekali ini ya. Ini pohon sangat bersejarah sekali. Coba kita lihat ya. Jadi ini adalah pohon kantil asmara. Jadi kisahnya itu pohon kantil putih ini menjadi saksi bisu. Bunganya pernah dipetik oleh ayahnya Bung Karno untuk memantapkan hati meminang gadis Bali aku Buleleng Bali. Nah, ini sejarah banget nih. Jadi kayaknya pohon ini sudah rapuh, kemudian coba diawetkan ya. Jadi rekondisi sepertinya. Iya, direkondisi lagi. Oke, baik teman-teman, yuk kita coba langsung ke dalam pojoknya. Coba kita lanjutkan ke daerah sana. Nah, kalau bisa dilihat, nah ini ya, atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa dalam pojok situs Persada Soekarno ya, ini bisa dilihat, ini adalah rumah peninggalan dari Bung Karno. Jadi habis ini kita akan tanya-tanya langsung dari ya Pak,
kita akan tanya-tanya langsung dengan abdi dalamnya. Jadi beliau yang menjaga rumah tersebut. Coba nanti kita tanya-tanya. Oke, yuk. Silakan. Nggih. Enten anune ya, enten tulisannya ya. Oh nggih. Diwaos, monggo. Oh nggih, matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Yuk lepas. Monggo, nggih, dilepas Mas, sepatune Mas. Oke, ini jadi Monggo Guru sekejap. Soekarno Putra ya yang waktu itu yang meresmikan. Yang meresmikan. Oke. Nah, ini kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus lepas alas kaki di depan. Kita disambut oleh Arca Ganesha. Ini lambang Kabupaten Kediri. Ini sangat keberuntungan menurut kebudayaan. Ya. Oke, Lalu coba dari sini dulu. Kita harus menuliskan pengunjung ya. Buku tamu. Buku tamu. Oke. Oke. Arca ini ada Dokumentasi. Jadi ada Bu Sukmawati, ini ada Guru Soekarno, ini ada Pak Hasyim Muzadi ya. Oke, ini kursi ini ya. Masya Allah, ini kursi masih ada di sini ya. Ini mungkin salah satu piagam-piagam juga dari bahasa Belanda. Jadi mungkin dari kerajaan Belanda sepertinya. Udah lama. Oh. Ini dari tahun 1956. Dan ini salah satunya dari Brasil, dari Rio de Janeiro. Tahun 1959. Ini Nah, ini dokumen-dokumen lawas yang harus kita jaga. Nah ini ya, ini fotonya Bung Karno dengan Inggit Garnasih. Nah ini Ratna Juami berkeluarga. Ini di Kediri. Foto Raden Mas Sajid sama Jawa sing di rumah. oh gitu. Ini tampak. Ini dokumentasinya tampak. Ratna Juami, kemudian Asmaradi Inggit, kemudian ini mungkin yang Raden Mas Sajid Sumodiharjo. Betul-betul. Ini sedikit menilik sejarah. Foto bersama di Tulungagung saat itu ini. Tahun berapa ini ya? Nggak ada tulisan tahunnya Ada ya. keterangannya. Nah, ini juga ada. Coba bisa dicari nggak Pak Karno yang mana ya? Ada yang tahu nggak ini Pak Karno yang mana? Nggak ada yang tahu ya. Ini paling kayaknya. Ini Raden Mas Sumodiharjo ini mungkin yang beliaunya ini ya. Oke. Koleksi keluarga dalam pojok Sumodiharjo. Jadi ini kursi Raden Mas Panji Sumodiharjo ya. Ini peninggalan dari Presiden Soekarno tahun 1902. Usai keselamatan pengantin nama Kusno ya ini. Arti penting kursi ini karena pada tahun 1902 usai penyelamatan pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Nah, di sini setelah pergantian namanya menjadi Soekarno. Di kursi inilah Raden Mas Panji berwasiat Titenono. Terus bisa dilihat, nah ini adalah kursi tempat Soekarno berdiskusi ya, soal bangsa dan negara pada masa pergerakan. Ini tahun 1915 sampai 1927. Ini kursinya masih ada ya. Nah, ini mungkin sebagai sudah kondisi diperbaiki dengan gaya yang baru. Terus, nah ini mungkin ya bangunan kalau dilihat dari atas kayunya, ini kayunya masih kayu asli ya. Nah ini lukisan-lukisan. Oh lukisan kopi ini. Jadi ini lukisan dari kopi. Ya. Apa ya? Lukisan tekake. Jadi anunya kopi itu loh. Ini dari kopi. Ini mungkin lomba kali ya. Kayaknya sih begitu. Cakep nih, tapi yang buat mungkin masih anak-anak. Jadi
kelihatan. Tulisannya masih Hasil tulisan buah tangan Pak Karno ini. Ya. Nah, saat masih Wayang muda. hasil buah karyanya Pak Karno. Kitab Tolaba. Ini mungkin ada Nah ini Kiai Tudung. Ini keris ini cukup dikenang oleh Presiden Pak Karno ya. Pernah dibawa pada saat terjadi insiden pemberontakan musuh di Medion. Nah ini Al-Quran tulisan tangan. Nah itu coba bisa dilihat. Ini peninggalan Almarhum Sumojiwojo, hadiah dari Kiai Hasan Besar Ponorogo. Kemudian kalau nah ini tongkat dari kayu stigi Cendramata dari Susro Kartono, Raden Susro Kartono. Nah ini ada keris Tilam Sari. Nah ini peninggalannya Pak Karno masih ada di sini. Ini tombak dan keris Kiai Gadang. Lanjut ini gelas-gelas ya. Terus di bawahnya ini ada surat penambalan tulisan tangan Kusno, Sosros atau Soekarno atau Bung Karno pada media kulit berbahasa Jawa dan Arab gundul. Nah ini ya. Jadi Pak Karno itu dulu memang ahli dalam menulis gitu. Teman-teman, ini adalah foto dari Raden Sumojiwojo. Ini ayah angkat dari Bung Karno pada masa dulu. Bung Karno dulu tinggal di sini ya. Jadi ini rumah keduanya. Nah, coba ini kamar Soekarno muda. Ini kamarnya Pak Karno pada saat masih muda. Assalamualaikum. Nah, ini kamarnya Pak Karno pada saat masih muda ya. Nah, ini dan kacanya pun juga masih ada teman-teman. Ini kamar Soekarno muda saat liburan sekolah berkunjung ke dalam pojok sebelum dinyatakan lulus pada 26 Mei 1926 di Teknis Hogan School Bandung. Soekarno harus menyelesaikan tugas akhir dan membuat jembatan. Nah ini kamar bersejarah tempat Pak Karno menghabiskan waktu belajar dan membaca buku. Nah teman-teman jangan lupa terus kita belajar dan membaca buku ya. Ini kamarnya. Oke, kita coba lanjut lagi. Oh ini memang tidak boleh dibuka ya. Lanjut. Nah, ini kamar bayi Kusno. Jadi ini kamar bayi Kusno itu tempat pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Jadi Pak Karno dulu nama aslinya adalah Kusno. Di kamar ini bayi Kusno menjalani perawatan intensif dari tabib dan Mas Mendung antara tahun 1902 sampai 1907. Kemudian beliau tinggal bersama ayah bundanya hingga nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Nah ini tempat bayinya dulu ya. Jadi semua masih asli ya? Ya, masih asli. Baik. Oke teman-teman, ternyata di dalam pojok ini walaupun tempat bersejarah di sini juga menyediakan cenderamata ya, cenderamata. Nah, bisa dilihat ya di sini. Ini cenderamata ada. Kemudian ini Bu Rahmawati ini ya. Jadi ini adalah kawasan sakral, tetap jaga kesopanan ya.
Dan jangan lupa teman-teman, untuk pelestarian rumahnya Bung Karno ini kita paling tidak juga harus memberikan sumbangsih ya. Semoga berkah. Oke teman-teman, yuk kita coba lihat lagi yang di luar area rumah dalam pojok ini. Bisa kita ke sisi bagian kanan rumah. Jadi di situs ini itu banyak sekali ya bangunan-bangunan yang mungkin ya bersejarah. Kita akan kupas satu persatu. Ada musola juga di sini. Nanti ada yang tinggal di sini. Coba kita nanti tanya-tanya. Apa mana nambani tiangnya ngeriki apa? Rumian nggih mriki kathah pasien. Wonten sakniki pun carane sampun sekto nggih. Lah nambani langsung teng griya niki. Nggih. Nggih teng gawe mriki nggih rumiyin niku. Wonten Kamarnya beliau Pak Karno itu pada saat sudah menjadi presiden ada di belakang. Jadi tadi kan pada waktu kita masuk ke dalam rumah itu ada satu pintu sekat yang ditutup. Nah itu kalau kita masuk ke dalam itu ruang keluarga ya. Memang itu privacy ya. Privasi memang khusus untuk keluarga. Jadi hanya keluarga aja yang boleh masuk. Iya, kalau ada tamu khusus boleh. Nggih. Cuma kalau izin majikan dulu. Oh, izin. Kalau aku kan gak berani. Nggih. Majikan yang tadi itu. Iya. Yang mana? Kalau izin majikan. Tadi ibunya di belakang. Ya monggo tadi. nanti kalau mau sama itu. Nggih. Ibu juga capek besoknya. Oh, iya. Habis dari Ya pensiunan guru SD lah itu usianya udah 75 76. Iya. Ya maaf ya Mas ya, Nggih. nggak bisa ngasih apa-apa. Nggih, sama-sama. Sehat terus. Amin, sama-sama. Berkewarasan, rezekinya lancar, Amin. rezekinya barokah. Nggih, amin. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih. Amin itu yang dicari. Pun Matur kapok nuwun. teng mriki, mugi-mugi diparingi sehat saged sowan mriki. Nggih, amin. Nanti kalau mau tanya sama Pak Mulyani, insya Allah bisa jawab. Nggih. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan sehat-sehat selalu juga, panjang umur nggih. Salam buat keluarga. Nggih. Insya Allah nanti tak sampai Nggih. Matur Mbah Nuwun. Nanti izin kita share di YouTube. Oh, mangga-mangga. Nggih. Nggih. Biar makin Nggih. dikenal Nah, oleh Tadi udah ngisi buku tamu ya? sampun nggih. Alhamdulillah, matur Mbah Nuwun. Nggih, sama-sama. Monggo nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ini masih mau keliling sebentar. Oh iya. Tadi ada yang belum diliput. Kali tempat merenungnya Pak Karno nggih. Ya, ini sama nderek nepaping, ngidul, belok kiri, ngidul lagi, insya Allah 100 meter dari sini. Oh iya. Tip sepeda nggak apa-apa nggih. Ya enggak apa-apa, dibawa ke sini aja sepedanya. Oh, gitu. Dibawa ke sini. Saiki nyuwun ngapunten, kathah sepeda hijal, Mas. Hmm. Ya wis ya niku. Niku bayaran kula sak wulan mboten cekap. Beneran lho sampe iki. Betul iki. Nggih. Nggih. Ya, nggih. Iya. Nggih, amin. Jadi kita akan ke mana tadi? Situs Ke kali tempat merenungnya Pak Karno. Pak Karno ya. Ini jalannya lewat. Kita rumah warga ini, keluar berarti. Kenapa Mas iki? Oh, dipanen nih Mas. Wah, besar ya? Ini? Pohonnya? Oh iya. Jenengan mboten napa-napa. Oh nggih, mboten apa-apa. Namanya siapa? Ayo, Ayu, kelas berapa? Sekolah? 1. 1 SD. Di mana sekolahnya? Nah, jalannya Mbak Marta. Ya udah, makasih ya. Dadah. Jadi tadi itu panen bunga kenanga. Oke, Bray. Jadi kita akan ke situs apa tadi? Situs tempat kali. merenungnya Pak Karno. Jadi agak jalan lumayan jauh. Ya, Kita 100 ikutin meter dari situs dalam pojok tadi ya. Nah, Monggo Mbak.
Ye. Pohon cekik ini pohon cekik ini gimana ya? Kalau tadi dikasih tahu sama ibu-ibunya, intinya adalah di sini tempat merenungnya Pak Karno ya. Jadi di bawah pohon ini, kemudian kalau dilihat ke bawah itu ada sungai kecil. Oh, ada saja. Oh iya. Kalau dulu mungkin ini sungainya agak besar ini. Nah mungkin berhubung mungkin memang perubahan dari alam juga ya. Nah Ini alirannya ke sana. Sana mas ini. sana barat. Kali ini kan ngetan. Ke sana ya guys. Sana ya. Nah kalau dulu mungkin ini sungainya agak besar. Airnya, debit airnya juga banyak. Kita nggak bisa lama-lama. Ya. Karena bau ayam di sini. Sejarah di situ juga. Itu nanti kita lihat ya. Nah ini ada musola perjuangan di Pak Karno. Ya. Lihat bangunannya seperti bangunan-bangunan museum di Majapahit ya, Trawulan. Bentuk batu-batunya batu-batu candi. Tuh, ya. Langgar. Kalau di Jawa itu musola itu namanya itu langgar. Jadi ada tulisan Jawa. Pak Agis mungkin udah tahu artinya. Ya, Saya nggak bisa itu baca. Hancaraka. Oh, Nancoroko. Langgar. Yang atas itu Apa itu ya? Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Insya Allah enak banget ininya, suasananya. Jadi musolanya ini batu-batu alam, mantap. Ayo, terus ke situs-situs tadi coba kita lihat tempat bermainnya Soekarno kalau nggak salah tadi, kalau sekilas saya baca sih. ya. Nah ini petilasan Pak Karno. Ya, ini Pak Karno pernah bermain di sini dan terjatuh. Jadi rumah ini sangat banyak sekali menyimpan kenangan. Mengapa Yer Soekarno memakai kopiah miring? Semua hal itu untuk menutupi luka keningnya akibat terjatuh saat bermain di halaman dalam pojok. Oh, jadi seperti itu ya. Ya, mungkin kita melihat kopiahnya ketika dipakai Pak Karno itu kan miring ya. Iya. Nah itu miring. Nah ini gunanya untuk menutupi lukanya yang pernah terjatuh di sini. Ini agak miring ya. Ini pesan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar di dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan intinya gini,
teman-teman, apa yang diucapkan Pak Karno ini memang sangat berarti sekali untuk bangsa Indonesia. Beliau meninggalkan alam Indonesia yang sangat besar sekali. Jadi tugas kita apa sebagai generasi ke depan itu harus bisa mengolah dan menjaga agar anak cucu kita itu masih bisa merasakan perjuangan beliau. Oke. Mengolah sendiri ya pastinya ya. Oh iya, tentunya harus bisa mengolah sendiri. Jangan kita itu sedikit-sedikit ambil dari luar, sedikit-sedikit ambil dari luar. Nah, kita harus bisa tunjukkan bahwa Indonesia itu mampu. Oke, yuk kita ke sana. Oke, oh iya, ini ada lagi satu. Ini ada pohon beringin petilasan Pak Karno. Ini Napa? Pak Karno ketika belajar berpidato di tempat ini dahulu berdiri pohon beringin yang sangat besar. Di bawahnya ada meja kursi untuk duduk. Terkadang Insinyur Soekarno Muda berdiri di tempat ini sambil berteriak-teriak untuk belajar pidato. Nah, ini tempatnya di sini. Mungkin sekarang sudah Kita lihat coraknya ini ya. Ini bagus sekali ini. ini gapura. Apa gapuranya ini bagus sekali. Kalau ini kantornya ya, kantor Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Yang unik ini dari ini apa? Gapura. Gapura ini. Kita tadi belum sempat mengulas tentang gapura ini. Jadi ini gapura kayak orang-orang kerajaan zaman dahulu ya, kerajaan Kediri. Oh, kita tadi harusnya masuknya lewat sini. Iya. Bagus. Kalau pas sana tadi itu gapuranya belum terlalu kelihatan. Lagi proses pembangunan apa gimana ya? Mungkin proses perbaikan. Ya? Perbaikan kayaknya. Ya. Apa emang disengaja dibuat seperti itu biar kelihatan orisinil gitu? Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini sini itu ada sanggar. Biasanya Sanggar. kalau Minggu atau Sabtu digunakan untuk kegiatan. belajar menari, berpidato. Jadi warga-warga sini. Iya. Rumahnya mana? Tanah situs. Hmm? Tanah situs. Coba kita foto dulu Pak Agis di sini. Oh, mau difoto. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah room tour ya istilahnya, room tour di dalam pojok ya. Ini semoga bisa memberikan manfaat video ini untuk teman-teman semuanya, untuk anak-anak yang sekolah mungkin bisa bermain ke dalam pojok ini. Insya Allah semua barang-barang peninggalan Pak Karno ada di sini. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you very much.